Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pelanggaran lalu lintas. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sendiri Grace Agatha Aruan dengan NIM 122160049 dari Prodi Matematika. Saya Eva Putri Pradina dengan NIM 122410030 dari Sains Aktuaria. Saya Preelia dengan NIM 122430073 dari Prodi Teknik Biomedis. Saya Sulistyo Rahim Wijaya, NIM 122170070 dari Prodi Teknik Mesin. Saya Fadlillah Habib Pratama dengan NIM 122170071 dari Prodi Teknik Mesin. Saya Abdil Afif dengan NIM 122170026 dari Prodi Teknik Mesin. Saya Teguh Hirmansyah dengan NIM 122130309 dari Prodi Teknik Elektro. Saya Hayatul Fajri dari Teknik Informatika dengan NIM 122140103. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Permasalahan pelanggaran lalu lintas. Seringkali norma dan aturan lalu lintas diabaikan atau dilanggar oleh pengguna jalan. Hal tersebut menimbulkan ketidaknyamanan dan bahaya bagi beberapa orang. Selain itu, menciptakan risiko serius bagi keselamatan publik. Hak dan kewajiban menjadi landasan utama yang mengatur interaksi individu bagi masyarakat yang memiliki aturan hukum. Begitu juga dalam konteks pelanggaran lalu lintas, terdapat hak dan kewajiban yang harus dihormati serta dipatuhi oleh setiap pengguna jalan. Selanjutnya ada hak dan kewajiban dalam berlalu lintas. Hak-hak dari pengguna jalan yang pertama yaitu hak untuk keselamatan, berhak untuk merasa aman termasuk terhindar dari perilaku bahaya seperti kecepatan berlebihan, pengemudi mabuk, dan lain-lain. Yang kedua ada hak untuk informasi, yaitu berhak untuk mendapat informasi yang jelas mengenai aturan lalu lintas, tanda-tanda, dan regulasi yang berlaku di jalanan. Yang ketiga ada hak untuk pelayanan darurat, berhak untuk mendapat bantuan pelayanan darurat dengan cepat dan efisien apabila terjadi kecelakaan atau insiden di jalan. Lalu ada kewajiban pengguna jalan. Yang pertama yaitu kewajiban untuk mematuhi aturan, mematuhi aturan yang berlaku termasuk kecepatan, aturan parkir, serta tanda lalu lintas. Yang kedua ada kewajiban menghormati pengguna lain, yaitu mengutamakan keselamatan dan kenyamanan pengguna lain seperti pejalan kaki atau pengendara sepeda. Yang ketiga ada kewajiban untuk bertanggung jawab, yaitu ketika terlibat dalam insiden atau pelanggaran setiap individu memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Baik, berikutnya mengenai implikasi pelanggaran terhadap hak dan kewajiban. Yang pertama itu ada keselamatan terancam, yang dimana pelanggaran lalu lintas meningkatkan risiko kecelakaan dan cedera bagi pengguna jalan. Yang kedua, gangguan ketertiban umum, yang dimana pelanggaran lalu lintas dapat mengganggu alur lalu lintas, kemacetan, dan mengganggu kehidupan perkotaan secara keseluruhan. Yang ketiga, yaitu kerugian ekonomi. Kecelakaan lalu lintas dan pelanggaran hukum berpotensi menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan, baik dalam hal medis maupun properti.
kebijakan alternatif untuk memecahkan masalah. Yang pertama yaitu edukasi dan kesadaran. Yang kedua, penguatan penegakan hukum. Yang ketiga, program penghargaan dan sanksi. Yang keempat, pengembangan infrastruktur. Yang kelima, mendorong penggunaan transportasi alternatif. Yang keenam, penyelenggaraan pengujian kendaraan yang lebih ketat. Yang ketujuh, mengikutsertakan masyarakat sebagai bagian dari program lalu lintas. Yang kedelapan, perbaikan sistem hukum dan peradilan. Kemudian mengembangkan kebijakan publik. Dalam menyelesaikan masalah ini, kelompok kami menyetujui ada beberapa kebijakan yang perlu ditekankan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut sebagai berikut. Yang pertama, pelanggaran penggunaan kendaraan bermotor. Yang kedua, pelanggaran penggunaan handphone saat berkendara. Yang ketiga, pelanggaran lintasan zebra. Yang keempat, pelanggaran parkir sembarangan. Dan yang kelima, pelanggaran mengemudi di bawah pengaruh alkohol atau narkoba. Kemudian selanjutnya ada tindakan dan implementasi. Yang pertama ada meningkatkan kesadaran masyarakat dengan menyelenggarakan seminar atau sosialisasi untuk masyarakat maupun membuat baliho yang menjelaskan dampak pelanggaran lalu lintas. Kemudian yang kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peraturan lalu lintas. Nah, dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti kampanye edukasi publik, sosialisasi di sekolah, maupun melibatkan tokoh penting. Nah, yang terakhir ada evaluasi dan penyesuaian. Tindakan yang dapat dilakukan yaitu melakukan evaluasi berkala, melibatkan orang tua, remaja, dan profesional pendidik, serta mengimplementasikan agar tercipta peraturan lalu lintas yang mendukung. Berikut adalah hasil survei pada kuesioner. Pada pertanyaan pertama, ada beberapa jawaban, seperti tidak menggunakan helm, tidak menggunakan keselamatan, menerobos lampu merah, penting 3. Pada pertanyaan kedua, apa dampak yang paling sering terjadi akibat pelanggaran lalu lintas di daerah ini? Yang pertama ada kemungkinan untuk ditilang polisi, kecelakaan, selanjutnya kecelakaan dan membuat lalu lintas menjadi tidak lancar. Pada pertanyaan ketiga, menurut Anda apa upaya yang dapat dilakukan untuk meminim pelanggaran lalu lintas? Ada beberapa jawaban. Yang pertama, menggunakan helm, memakai safety, menindak para pelanggar. Next. Berikut adalah tabel kinerja. Yang pertama, Apri Ayulia menyebarkan link survei bagian 4 kuesioner dan lampiran. Yang kedua, Grace Agatha menyebarkan link wawancara. Yang ketiga, Teguh Firmansyah menyebarkan link bagian 2 dan tabel kinerja. Yang keempat, Sulistio menyebarkan link dan wawancara. Yang kelima, Fadilah menyebarkan link dan wawancara. Yang keenam, Eva Putri Pradana menyebarkan link dan PPT. Yang ketujuh, Abdul Afif menyebarkan link dan bagian 1 serta cover. Yang 8, Hayatul Fajri menyebarkan link dan bagian 3. Baiklah, sekian hasil diskusi kami yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.